Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Junanda Alfian Yusuf. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi PPKN angkatan 2024 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, pada video ini saya ingin membagikan hasil refleksi dari diskusi buku yang saya ikuti di Gramedia Kayu Tangan pada tanggal 18 April 2026 lusa kemarin. Buku yang dibahas merupakan karya dari Dr. Andri Franciscus Gultom yang selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Pancasila di prodi saya. Nah, buku ini berjudul Adakah Filsafat Indonesia? Mungkin muncul pertanyaan mengapa topik ini penting, karena kita tidak memahami apakah Indonesia memiliki filsafatnya sendiri atau tidak. Kita akan kesulitan mengenali jati diri bangsa, terutama dalam memahami makna Pancasila itu tersendiri. Nah, dalam pemaparannya, Dr. Andri Franciscus Gultom menjelaskan bahwa buku ini lahir dari rasa ingin tahu sekaligus keraguan mengenai apa yang dimaksud dengan Indonesia dalam konteks pemikiran. Sama ini, Indonesia sering dikenal karena kekayaan alamnya. Namun menurut beliau, Indonesia juga memiliki kekayaan lain yang tak kalah penting, yaitu kekayaan dalam cara berpikir atau sumber daya pemikir. Artinya sebenarnya kita memiliki potensi pemikiran sendiri, hanya saja belum banyak dieksplorasi. Nah, pengulas pertamanya yaitu Dr. Hippolytus Christophorus Hewell. Beliau menekankan bahwa pembahasan ini penting sebagai bentuk refleksi budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam filsafat, semakin abstrak suatu pemikiran justru semakin mendekati kebenaran. Hal menarik lainnya adalah penegasan bahwa kita perlu memiliki rasa percaya diri bahwa filsafat Indonesia itu benar-benar ada. Ia juga membedakan antara pendekatan rasio yang dominan di barat dan pendekatan rasa yang lebih menonjol di timur. Namun keduanya seharusnya tidak dipisahkan, melainkan dipadukan. Dan selanjutnya, oleh Profesor Dr. Peter. Sebagai pengulas kedua, beliau ini melihat dari sisi yang lebih praktis. Beliau menyatakan bahwa kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan dasar filsafatnya. Contohnya dapat dilihat pada Cina dan Jepang yang tetap berkembang pesat karena mempertahankan cara berpikir khas mereka. Dengan demikian, filsafat bukan sekedar teori, tetapi juga memiliki peran nyata dalam mendorong kemajuan bangsa. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pertanyaan tentang filsafat Indonesia sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ini bukan suatu yang abstrak semata, melainkan berkaitan langsung dengan cara berpikir dan bersikap sebagai warga negara. Melalui filsafat Pancasila, kita tidak hanya diajak menghafal nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, tetapi juga memahami alasan dibalik nilai-nilai tersebut serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dalam keseharian kita sering dihadapkan pada pilihan seperti mengikuti arus atau berpikir secara mandiri. Disinilah peran filsafat itu menjadi penting. Filsafat membantu kita memiliki dasar dalam berpikir sehingga tidak sekedar ikut-ikutan dalam mengambil keputusan. Di era globalisasi saat ini, tantangan terbesar adalah derasnya pengaruh budaya dan pemikiran luar. Hal ini sebenarnya bukan masalah selama kita tidak kehilangan identitas diri. Namun seringkali kita justru lebih bangga meniru daripada memahami jati diri bangsa sendiri. Pemikiran Dr. Andri Franciscus Gultom mengingatkan kita untuk mulai menggali kembali cara berpikir Indonesia. Kita tidak hanya menjadi konsumen pemikiran luar, tapi juga mampu menjadi pencipta pemikiran itu tersebut. Selain itu terdapat perbedaan antara filsafat Indonesia, filsafat Nusantara, dan filsafat Pancasila yang sering dianggap sama. Padahal tidak sepenuhnya demikian. Nah, filsafat Indonesia bersifat luas dan beragam, berasal dari berbagai budaya, tradisi, dan cara hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ibarat mozaik, setiap daerah memiliki potongan pemikiran tersendiri seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Ketika disatukan, semua itu membentuk identitas bangsa Indonesia. Saya pribadi sependapat dengan pandangan ini, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita tidak mungkin hanya memiliki satu pola pikir yang seragam. Justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan utama kita.
Namun keberagaman juga memiliki tantangan. Jika tidak memiliki arah yang jelas, kita bisa kehilangan pegangan sebagai bangsa. Disinilah peran Pancasila menjadi sangat penting, yaitu sebagai titik temu dari berbagai pemikiran yang ada. Nah, sedikit gerah di sini ya. Dengan demikian, filsafat Indonesia bukan sesuatu yang sudah final, melainkan terus berkembang. Perkembangannya sangat bergantung pada bagaimana generasi muda berpikir, merefleksikan, dan mengembangkannya. Pada akhirnya saya menyadari bahwa menjadi Indonesia bukan hanya soal tempat lahir atau identitas administratif. Lebih dari itu, menjadi Indonesia adalah tentang cara berpikir, memahami nilai, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, filsafat Indonesia itu memang ada, tetapi tidak berbentuk tunggal. Ia tersebar dalam budaya, nilai, dan cara hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi orang Indonesia bukan hanya soal identitas, tapi juga tentang bagaimana kita memahami kehidupan melalui cara berpikir kita sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih mengenal pemikiran bangsa kita. Salam Pancasila.